X-ray, upaya penyelundupan rokok ilegal dengan modus baru menggunakan angkutan pesawat udara melalui Bandara Internasional Juanda berhasil. Pasalnya modus peredaran rokok ilegal terus berkembang. Salah satunya menggunakan pita cukai bekas. Jakarta memusnahkan 3,5 juta batang rokok ilegal tanpa cukai dengan nilai 2 miliar rupiah. Teman-teman sekalian, pernahkah teman-teman berpikir akhir-akhir ini banyak sekali rokok ilegal beredar? Nah, ini bukan hanya saja masalah kecil, bukan, tapi ini adalah masalah yang besar dan ini merupakan ancaman yang serius bagi negara. Nah, kenapa rokok ilegal marak? Karena cukai rokoknya mahal. Karena cukainya rokoknya mahal, maka rokok ilegal marak. Orang memilih rokok yang lebih murah. Nah, kemudian saya punya pendapat bahwa saya minta tidak ada lagi kenaikan cukai rokok. Kalau logikanya kenaikan cukai rokok untuk menekan agar rakyat tidak membeli rokok, malah terbalik. Dengan kenaikan cukai rokok, rokok semakin mahal, tetap beli rokok lebih utama daripada beli telur untuk anaknya. Nah, akibatnya adalah masyarakat miskin itu semakin miskin karena dia mengejar beli rokok dan mengorbankan gizi dan protein bagi anak-anaknya. Ini penting ya, ini penting. Untuk itu saya meminta ke depan tidak ada lagi kenaikan cukai rokok. Nah, pertama mari kita samakan persepsi dulu ya, bahwa rokok ilegal itu bukan saja rokok yang tanpa pita cukai. Ada juga cukainya itu, pita cukainya itu juga pita cukai yang bekas. Ataupun ada juga yang pita cukainya itu adalah bukan pada peruntukannya. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah untuk menghindari daripada pungutan negara. Nah, pertanyaannya kenapa rokok ilegal seperti ini marak beredar di tengah masyarakat? Ya, jawabannya jelas gitu ya. Pertama, memang permintaan terhadap rokok ini tinggi dan juga harga yang murah bagi konsumen. Dan yang ketiga itu adalah memang keuntungannya itu sangat besar. Perlu teman-teman ketahui, cukai rokok di Indonesia itu harganya tinggi. Bisa puluhan ribu rupiah per bungkus. Nah, dengan menghindari cukai itu, rokok-rokok ilegal ini menjadi memiliki harga jual yang lebih rendah daripada rokok-rokok yang legal. Nah, akibatnya mereka bisa menjual rokok dengan harga yang super murah terhadap konsumen. Bahkan bisa jadi perbedaannya setengah harga atau 1/3 harganya daripada rokok yang legal. Nah, harga miring inilah yang dicari-cari oleh konsumen. Harga miring inilah yang menjadi menarik begitu bagi konsumen-konsumen yang tadinya mengkonsumsi rokok yang legal dengan harga yang cukup tinggi. Ada rokok yang murah, ya otomatis dengan rasa yang tidak beda jauh begitu ya otomatis konsumen pun berpindah kepada yang lebih murah, kan begitu. Karena apa? Memang daya beli masyarakat bisa dikatakan ya, sekarang ini akhir-akhir ini daya beli masyarakat yang memang terbatas dan juga melahirkan atau menciptakan pasar yang menggiurkan bagi para produsen rokok yang ilegal begitu. Nah, yang jadi permasalahan beredarnya rokok ilegal di tengah masyarakat ini yang begitu marak, ini kan artinya ada beberapa hal yang bisa dikatakan merugikan, baik itu konsumen atau bahkan negara pun juga rugi, kan begitu. Peredaran rokok ilegal diperkirakan merugikan negara itu sebesar 97,81 triliun. Nah, kemudian juga ancaman kesehatan bagi siapa? Bagi masyarakat tentunya. Karena rokok ilegal ini bisa dikatakan kualitas tembakaunya juga tidak bisa dijamin, ya tidak terjamin, dan bahkan mungkin racikan-racikannya pun dikhawatirkan menambahkan zat-zat yang lebih berbahaya. Ini tentu saja meningkatkan resiko bagi masyarakat yang memang mengkonsumsi rokok ilegal tersebut gitu. Yang ketiga jelas gitu ya, mematikan industri rokok yang legal begitu. Industri rokok harus mempersiapkan biaya lebih terkait desain kemasan dan investasi mesin baru. Lebih lanjut, Henry menjelaskan jika PP 28 tahun 2024 diketuk, maka berpotensi akan menyebabkan 6 juta pekerja kehilangan pekerjaan. Merugikan industri ini, di samping itu
mengatakan bahwa mereka mengalami penurunan pendapatan yang signifikan karena kalah saing dengan rokok ilegal. Pendapatan mereka tuh nyungsep tiap tahun, bahkan perbedaannya itu gila banget antara tahun 2019 dan tahun 2024 kemarin. Turunnya bahkan nyampe 90%. Karena apa? Karena produsen rokok yang legal ini mesti bertarung di lapangan dengan rokok-rokok yang ilegal, dengan rasa yang tidak beda jauh, tapi harganya begitu jomplang, gitu jauh. Tadi saya sampaikan bisa setengah harganya gitu perbedaannya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena salah satu penyebabnya itu adalah harga cukai yang tinggi, dan ini adalah membuka celah bagi masyarakat atau bagi para pengusaha yang ingin berbisnis di segmen rokok ini, begitu ya, yang memang juga sangat menggiurkan begitu. Dengan permintaan yang tinggi di tengah daya beli masyarakat yang rendah. Jadi kenaikan cukai rokok ini belum tentu menjamin peningkatan penerimaan negara dan penurunan jumlah perokok. Tidak menjamin sama sekali. Tingginya tarif cukai rokok ini adalah salah satu penyebab membuka celah bagi rokok ilegal karena daya beli masyarakat saat ini bisa dikatakan rendah begitu. Dan akhirnya masyarakat mencari alternatif, mencari rokok dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Nah, kenaikan cukai rokok ini pun juga belum tentu meningkatkan pendapatan negara, dan belum tentu juga mengurangi jumlah perokok. Tidak menjamin sama sekali. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi dilema bagi pemerintah antara mengendalikan konsumsi rokok, kemudian juga menjaga penerimaan negara, dan juga melindungi industri rokok yang memang legal begitu. Penyelundupan rokok ilegal dengan modus baru menggunakan angkutan pesawat udara melalui Bandara Internasional Juanda berhasil digagalkan. Paket rokok ilegal ini awalnya akan dikirim dengan kargo menggunakan pesawat Lion Air dan Sriwijaya Air tujuan Makassar. Paket barang ilegal. Barang kena cukai ilegal sepanjang tahun 2024 mencapai 5,5 juta batang rokok ilegal. Jumlah tersebut jika dikalkulasikan nilai barangnya mencapai 7,2 miliar rupiah. Nah, apakah sudah ada upaya dari pemerintah untuk menekan atau mengurangi jumlah peredaran rokok ilegal ini? Ya tentu saja ada ya. Ya itu pun juga sudah dilakukan oleh pihak bea cukai gitu. Tapi pemberantasan rokok ilegal ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan. Juga merupakan sebagai tugas kita semua sebagai masyarakat, juga punya peran penting begitu. Nah, maraknya peredaran rokok ilegal ini juga merupakan ciri atau tanda-tanda adanya suatu masalah ekonomi dan penegakan hukum yang ada di negara kita. Ditambah lagi dengan juga kebijakan penerapan oleh pemerintah terkait cukai rokok, ini kan menjadi suatu hal yang mesti dikaji begitu secara mendalam. Dengan memahami akar permasalahannya di lapangan, di masyarakat, bagaimana masyarakat para konsumen rokok, bagaimana industri rokok ini berjalan, bagaimana manajemen perusahaan-perusahaan rokok ini berjualan gitu ya, mempromosikan produknya, ini kan mesti dikaji gitu loh. Nah, apakah peredaran rokok ilegal ini mesti diperangi ataupun bisa dirangkul? Ya dirangkul gitu. Jadikan dia legal gitu loh. Sehingga persaingan di pasaran itu menjadi sehat gitu, antara rokok yang tadinya legal dilegalkan dengan cara pemberian cukai gitu ya, disamakan tuh dengan rokok-rokok yang legal gitu, sehingga akhirnya selisih harganya pun juga memang mungkin sama ataupun tidak jauh gitu ya. Tapi apakah mungkin ya harga rokok yang legal ini turun akibat daripada beredarnya rokok-rokok ilegal ini begitu? Apakah pemerintah ini mau menurunkan lagi cukainya gitu ya? Tapi sih kayaknya susah gitu. Nah, juga berita terbaru, pemerintah pada tahun 2025 ini tidak akan menaikkan harga cukai rokok, dan apakah ini justru akan membantu bangkitnya industri rokok yang legal?
Nah, bagaimana nih opini teman-teman sekalian? Ya, silakan ditulis di kolom komentar. Gitu. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.